Kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tadilah rahasia. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang berselawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut, maka abshiru ayuhan musallin dan mushtaqina ila Rasulillah anna Allah hazakara ismakum. Ya? Maka berbahagialah orang-orang yang berselawat. Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya. Ya? Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel, itu ada nabi namanya Samuel atau Esmuel. Kalau orang Arab nyebut Ismuel. Nabi Samuel. Nabi ini kalau perang pasti menang. Sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu penyihir itu. Ayo kita kerjain dia. Kita kerjain aja dia. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Samuel. Tapi beliau tenang aja. Cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Samuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih? Kita udah kepung. Kata Nabi Samuel, Qulu sallallahu alaihi Muhammad. Baca sallallahu Muhammad, serbu, langsung hancur semua itu musuhnya. Musuhnya belum diserang, udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin. Ombak bergerak. Kapal-kapal musuh semuanya, oleng jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Kita salawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar salawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Ya. Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia, tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Udah itu. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya, kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu namaku. Terakhir sebelum baca kitab Mukhtasar Ihya, Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini seniornya Imam Suyuti. Biasa teman-teman konflik dikit. Beliau ini konflik sama adik kelasnya. Jadi ntar kalau melihat saya konflik sama adik kelas saya atau kelasnya konflik sama saya, maklumin. Biasa itu. Namanya Jarhul Aqran. Ya? Kritik sesama seperguruan. Karena Imam Sakhawi mikir, pasti dia Suyuti yang dulu tidur-tiduran mengaji itu jadi orang alim, kira-kira gitu. Kayak kita bilang, masa sih dia jadi orang hebat? Kan dulu dia suka ngorok lagi ngaji. Iya, main PS lagi. Masa dia jadi kiai? Kita sulit percaya tuh sama orang begitu. Itu terjadi antara mereka berdua. Nah, adab kita mencintai dua imam ini dan tidak ikut serta dalam perdebatan mereka, ya. Kata beliau, dalam satu riwayat dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', ada seseorang datang dari Syam lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abi syekhun kabir, ayahandaku sudah tua renta, wa huwa yuhibbu ayyara. Syam ke Madinah 1 bulan pakai onta. Orang tuaku sudah renta tapi ingin bertemu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? I'tini bihi.
Yaudah bawa dia ke sini. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, innahu dharirul basar. Orang ini matanya kena penyakit lalu buta, katarak kalau sekarang. Faqala qul lahu, ya sudah, amalkan ini. Nabi kasih ijazah. Ijazahnya dulu begini. Jadi ijazah lafaz ajaz itu istilah ahli hadis, ahli zikir. Dulu Nabi nggak begitu ngasih ijazahnya. Nabi cuma mengatakan qul. Dah baca, kasih tahu ke dia. Qul lahu, sampaikan ijazahku kepadanya. Fi sab'i usbu'in, ay fi sab'i layalin, di dalam 7 malam, selama 7 minggu, bacalah sallallahu ala Muhammad fa innahu yarani fil manam, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan tidur, hatta yarwi anni al hadis, sehingga dia bisa juga meriwayatkan kalamku. Fara'u fil manam faqad yarwi anhu, lalu dia ketemu mimpi dan dia mendengarkan kalam Nabi dan bisa mengatakan, aku ketemu Rasulullah dan Rasul bersabda, yarwi hadis minni, menyampaikan hadis dariku. Nah, itulah kualitas wali-wali Allah akhir zaman. Ruhaninya ketemu Rasulullah dan mendengar Rasulullah berkalam, sehingga dia boleh mengatakan secara ilmu hakikat, bukan secara ilmu hadis, aku bertemu Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku, dalam zikirku, lalu beliau berkalam. Dia bisa begitu. Mereka bukan disebut ashabun Nabi, disebut ikhwanun Nabi. Allahumma ja'alna min ikhwanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.